yang terpenting juga yang membuat kita heboh akhir-akhir ini adalah ketika Mas Menteri Agama menjawab pertanyaan wartawan, lalu berusaha memberikan ilustrasi contoh tentang gangguan suara-suara itu. Masalahnya contoh ini nggak nyambung betul, bahkan kontra, bahkan mengganggu sensitivitas. Ketika suara azan yang mulia, suara azan yang indah, yang memiliki nilai-nilai kesakralan, lalu kemudian diberikan percontohan dengan suara-suara anjing gitu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وكل منا من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا فهما ووفقنا للعمل به يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam rahmah, dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga, diberikan kemudahan dalam hidup, dan yang terpenting mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk taat, ibadah, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, tauladan kita, yang telah dihadirkan oleh Allah ke atas bumi ini tidak sekedar untuk membawa rahmat, tapi mengejawantahkan, mengaktualkan, merealisasikan rahmat tersebut dalam kehidupan beliau, sehingga beliau adalah qudwa kita, adalah uswa kita di dalam kehidupan ini, dalam segala aspek dan lini kehidupan kita. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tanah air kita nampaknya akhir-akhir ini cukup ramai ya, baik di media mainstream maupun di media sosial. Bagi kami yang jauh dari tanah air, bagi saya pribadi dan saya yakin juga banyak teman-teman yang lain, ini sesuatu yang di satu sisi mungkin disayangkan karena ada hal-hal yang terjadi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi pada sisi yang lain, saya kira ada nilai positifnya. Dan nilai positifnya itu adalah bahwa masyarakat kita masih ada perhatian. Jadi belum terjadi apatis, sikap apatisme, merasa putus asa, ya sudahlah, memang sudah begitu. Dan ini seharusnya direspon oleh para pemegang dan sebenarnya disyukurin, dilihat sebagai sesuatu yang positif dan disyukuri. Positif karena itu menandakan bahwa demokrasi yang sama-sama disetujuin itu masih hidup. Dan salah satu indikator dari hidupnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah ketika masyarakat masih merasa bahwa mereka adalah pemegang otoritas tertinggi.
dan mereka punya hak untuk mengoreksi kekuasaan. Disyukurin karena itu menjadikan kehidupan berbangsa dapat terjaga. Kalau tidak ada kritikan lagi, tidak ada suara-suara yang berusaha memperbaiki, atau dalam bahasa agama kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada lagi, maka kacaulah kehidupan publik itu. Setan-setan, iblis, kejahatan pasti akan merajalela dengan penuh kebebasan. Karena amar ma'ruf tidak ditegakkan. Dan dalam konteks demokrasi, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada pada pengontrol kekuasaan. Dan yang mengontrol kekuasaan itu mengontrol kekuasaan. Tapi masalahnya ketika DPR itu berada di bawah genggaman kekuasaan, maka ini yang jadi masalah. Dan oleh karenanya ketika masyarakat luas bersuara baik di media mainstream ataupun di media sosial, maka itu sesuatu yang patut disyukuri bersama. Termasuk yang terakhir kali ini adalah upaya untuk mengatur suara yang keluar dari masjid oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, Kemenak. Saya pribadi melihat bahwa pengaturan-pengaturan seperti ini, saya dalam banyak hal banyak berbeda pendapat dengan Mas Nusran ya. Nus ya, dulu sangat berapi-api membela Gubernur DKI ketika itu, Pak Ahok. Tapi kali ini saya setuju karena pendapatnya persis dengan pendapat saya. Yang mengatakan bahwa masalah suara dari rumah-rumah ibadah itu biarlah civil society yang mengatur, supaya tidak nampak bahwa seolah-olah pemerintah itu kok enggak, sepertinya kurang kerjaan atau mengatur suara seperti itu. Nah, jadi saya setuju seperti itu, bahwa sebenarnya yang perlu bagi masyarakat kita itu adalah membangun toleransi. Disitulah makna toleransi sebenarnya. Toleransi itu begini, jadi bukan hanya datang dari satu pihak. Masjid harus toleran juga dengan masyarakat sekitar, sehingga sudah tahu diri bahwa sesuatu yang tidak urgent, sesuatu yang tidak terlalu penting, tentu tidak akan dilakukan. Misalnya jauh-jauh sebelum azan subuh sudah mulai misalnya disuarakan yang besar-besar, padahal mungkin ya masih ada teman-teman kita yang terlambat tidur karena kerja keras, perlu istirahat kan begitu. Nah, itu kan bagian dari toleransi. Demikian juga sebaliknya, tetangga-tetangga yang mungkin tidak harus lebih dini suara itu disuarakan, mungkin azan saja merasa terganggu, harus belajar toleran. Ya. Jadi toleran itu memang datang dari dua arah, tidak boleh datang dari satu arah saja. Jadi bukan seseorang disuruh bertoleransi, tapi dua arah harus ada toleransi. Disitulah yang terjadi. Dan ini hanya bisa terjadi ketika ada proses pendidikan. Bagi kami di Amerika misalnya, itulah salah satu tujuan terpenting dari apa yang kita lakukan selama ini disebut interfaith dialogue. Jadi upaya-upaya dialog antar agama yang kami lakukan itu adalah memberikan kesepahaman atau pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa ini loh yang kita lakukan. Hari Jumat akan banyak kendaraan yang diparkir, walaupun kita usahakan jangan melanggar, misalnya memblok driveway orang. Hari Jumat akan banyak orang yang berkeliaran di sekitar rumah Anda. Kita udah berikan pemahaman itu. Dan mereka paham. Nah, masalahnya kalau sebuah aturan dibuat di atas sebuah rasa, misalnya saya kok merasa nggak enak, ini jadi masalah ke depan. Sebab kalau ada saudara-saudara non-muslim kita yang merasa nggak enak dengan suara-suara dari masjid, ke depan juga orang Islam ketika ada orang Nasrani akan melakukan sesuatu yang ada di kampung dia, mereka akan berani akan mengatakan saya nggak enak. Nah, kalau sudah saking tidak enak,
maka gagallah pemerintah dalam upaya membangun toleransi itu. Maka sekali lagi, aturan ini sendiri adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ya, kalau dalam bahasa Nusran itu, Nusran Wahid, katanya ini kok pemerintah nampak nggak ada kerjaan gitu. Itu bukan bahasa saya ya, tapi bahasa Nusran Wahid ya. Tuh, ketua NU itu. Ya. Nah, tapi saya kira yang terpenting juga yang membuat kita heboh akhir-akhir ini adalah ketika Mas Menteri Agama menjawab pertanyaan wartawan, lalu berusaha memberikan ilustrasi contoh tentang gangguan suara-suara itu. Masalahnya contoh ini nggak nyambung betul, bahkan kontra, bahkan mengganggu sensitivitas gitu. Ketika suara azan yang mulia, suara azan yang indah, yang penuh makna, yang memiliki nilai-nilai kesakralan gitu, lalu kemudian diberikan percontohan dengan suara-suara anjing gitu lah. Ini jadi masalah memang. Saya tidak yakin bahwa menteri menyamakan, tapi ini menandakan bahwa pejabat tinggi itu perlu belajar berkomunikasi. Sebab suara pejabat itu akan didengar oleh publik. Didengar itu ya artinya ketika baik, publik akan menjadi baik. Tapi ketika tidak sensitif, maka publik akan kisruh. Maka pejabat harus bisa berkomunikasi. Dan harus pintar berkomunikasi. Nah, kalau pejabat publik tidak bisa berkomunikasi, maka jangan mengharapkan rakyat akan bisa berkomunikasi secara baik. Maka kalau kita melihat rakyat saling mencaci maki, saling membenci, nah ini kan biasanya kan mereka tidak mendapatkan tauladan yang baik daripada pejabat publik itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan, insya Allah itu bukan tema kita kali ini. Kita tetap stick pada tema kita, pelajaran Al-Quran, halaqah Al-Quran. Di mana pada malam hari ini kita memasuki ayat 112. Dan mohon maaf, saya memang harus menutup halaqah kita pada jam 8.45 nanti. Karena saya ada acara yang lain pada jam 9. Sehingga saya hanya membahas satu ayat saja. Kita masuki ayat 112 dari surah Al-Baqarah. Seperti yang telah lalu, kita akan membacakan dulu. Saya akan membaca 1 kali, 2 kali. Lalu kemudian saya akan meminta 2-3 orang barangkali untuk membaca. Singkat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik. Siapa yang akan membaca dulu? 2-3 orang saja, maksimal 3. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik. Siapa lagi yang lain? Silakan. Gak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Kita pindah saja ke penelitian. Ayo, silakan. Fadal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Assalamualaikum. Baik, siapa lagi? Terakhir. Ibu Zubair. Gufid Zubair. Ya. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, ya, terakhir sekali, Dr. Helmi, silakan. Bala man aslama Dr. Helmi, suara ininya ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, di ayat ini cuma 3 huruf yang perlu kita latihan bersama. Pertama ain, yang kedua kha, yang ketiga zain. Ya. Jadi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa ha. Ya, ada ha. Banyak saya nggak tulis ha. Wa huwa ha. Wa huwa muhsinun. Ya. Falahu ajruhu ain, ya. Itu harus kita latihan, ya. Maklumlah kita orang Indonesia atau orang non Arab lah secara umum, ya. Ain, ya. Ya, ain. Falahu ajruhu 'inda rabbih, ya. Lalu yang ketiga kha. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun, ya. Itulah 4 huruf, ya. Jadi yang pertama ha, kemudian ya ha dengan tenggorokan. Yang kedua ain, 'inda rabbi. Yang ketiga kha, wala khawfun, ya. Kemudian alaihim, ya.
Dan keempat, yahza. Za, yahzanun. Za. Seperti orang Inggris kalau bilang zoo, ya zoo, kebun binatang, zoo. Ya, jangan bilang zoo. Ya, jangan kita, oh, where are you going? I'm going to zoo. I'm going to the zoo. Orang Amerika nggak paham. Gitu. Ya, sama juga kalau kita berbahasa kepada orang Arab, suaranya za, lalu kita bilang sa, ya nanti mereka nggak paham gitu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu 4 huruf ya kita latihan. Latihan tajwid kita hanya latihan saja ya. Pada satu ayat ini ada beberapa hukum tajwid yang harus kita latihan ya. Jadi yang pertama adalah contoh man aslama ya. Ada namanya izhar halqi. Ada 2 izhar halqi pada ayat ini. Yang pertama man aslama, kemudian la khaufun ya. Jadi ada nun mati ketemu dengan hamzah. Man aslama. Bala man a. Jadi jelas nunnya ya. Kemudian wala khaufun a. Khaufun alai. Khaufun a. Ya. Fun'a. Jelas ya. Itu namanya izhar halqi. Ya. Itu yang pertama harus kita latihan. Ya. Yang kedua, ada wajhahu, aslama wajh, ya, jim sukun, namanya qalqalah, ya. Jadi membacanya bala man aslama wajh, ya. Jangan dibilang wajha, wajh. Jadi kayak memantul gitu ya, qalqalah, ya. Walahu ajruhu ya, j ya. Itu namanya qalqalah. Nah, kemudian hukum yang keempat ada namanya ikhfa, salah satu hukum nun mati. Muhsinun falah wa huwa muhsinun falah ya, ada tanwin ketemu dengan fa. Itu namanya ikhfa. Jadi samar-samar membacanya. Muhsinun fa. Jadi seolah-olah suara nun itu masuk ke huruf fa, ya. Wa huwa muhsinun fa, ya. Yang kedua, contohnya inda rabbi, ya. Wala falahu ajruhu inda. Samar-samar nunnya. Jadi nun seolah-olah masuk ke dal. Falahu ajruhu inda rabbih, ya. Itu contoh daripada ikhfa. Lalu yang terakhir, mim mati di sini, ya, namanya izhar syafawi. Ada 2. La khaufun alaihim wa, him wa. Mim mati ketemu dengan wa. Itu namanya izhar syafawi. Jadi cara membacanya jelas di bibir kita, huruf mim. Alaihim walahum yahzanun. Hum yah. Jadi mimnya jelas membacanya. Kenapa? Karena ketemu dengan ya. Itulah 4 hukum yang bisa kita latihan di sini. Baik, kita masuk kepada arti kata dari satu ayat ini ya. Bala, sungguh betul. Ya, jadi bala itu biasanya di jawaban kepada seseorang. Misalnya, apakah engkau datang besok? Kita mengatakan, betul. Kita mengatakan bala. Ya, bala. Sungguh betul. Ya. Bala, sungguh betul. Man, siapa? Aslamah, berserah diri. Dalam bahasa Inggris, submit. Wajhahu, wajahnya. Ya, wajhahu, wajahnya. Lillahi, untuk Allah. Wahuwa, dan dia muhsinun, orang baik. Dari kata hasan, muhsin, orang baik. Falahu, kalau di Indonesia ada muhsin terkenal, muhsin al atas ya. Muhsin, orang baik. Falahu, maka baginya ajruhu, pahalanya. Indah, di sisi atau di samping atau di sekitar, itu makna daripada indah. Rabbihi, Tuhannya. Wala, dan tidak. Khaufun, ada ketakutan. Alaihim, atas mereka. Ala itu atas, him itu mereka. Wala, dan tidak. Hum, mereka.
yahzanun, mereka bersedih. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, kira-kira terjemahnya begini. Bala, maka sungguh benar, man, siapa, aslamah, berserah diri, atau menyerahkan, submit, menyerahkan. Ya. Aslamah. Wajahahu, wajahnya, lillahi, untuk Allah, atau kepada Allah. Wahuwa, dan dia muhsinun, dan dia orang baik. Falahu, maka baginya, ajruhu, pahalanya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan tiada rasa takut atas mereka. Walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih. Ya, begitu kira-kira terjemahan kata per kata dari ayat ini. Baik, kita masuk kepada terjemahan tafsir ya, karena ini memang waktunya agak singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada ayat terdahulu kita masih ingat ya. Ada satu pengakuan kosong yang diistilahkan sebagai amani atau khayalan atau angan-angan Bani Israel. Apa pengakuan kosong mereka itu? Mereka mengatakan, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, tidak akan masuk surga sungguh. Pasti tidak akan masuk surga, kata mereka, kecuali Yahudi atau Nasrani. Nah, di sini pun sebenarnya Bapak dan Ibu, kenapa Allah tidak memakai Yahudi dan Nasrani, tapi memakai kata atau? Karena antara kedua kelompok ini juga saling meragukan. Kedua kelompok ini saling mengklaim sebagai kelompok yang paling benar dan saling menyalahkan. Dan sebenarnya ya, Bapak dan Ibu sekalian perlu tahu, kalau kita jujur dengan teologi, dengan keyakinan, dengan akidah, dengan keimanan, maka Kristen dan Yahudi itu adalah dua kelompok agama yang saling bermusuhan. Musuh buyutan ya, namanya bahasa Indonesianya. They are enemies to one another. Mereka adalah musuh yang saling membenci sebenarnya, secara teologis. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena orang-orang Yahudi mengaku telah membunuh Isa, telah mensalib Isa. Maka orang-orang Kristen kan sebenarnya marah. Walaupun sebenarnya mereka juga senang, karena kenapa? Menurut mereka memang anak Tuhan itu kan datang untuk disalib gitu. Tapi pada saat yang sama mereka marah kepada masyarakat Yahudi. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ketika Paus Katolik datang ke kota New York, ada satu peristiwa bersejarah yang terjadi. Apa itu? Pertama sekali dalam sejarah Vatikan, ada seorang paus yang berkunjung ke sinagog Yahudi, ke rumah ibadah orang Yahudi. Dan itu mengunjungi rumah ibadah namanya East Synagogue di New York. Rabainya kebetulan sangat cukup dekat dengan saya, namanya Rabai Arthur Schneier. Kebetulan Arthur Schneier ini dulu pernah memberikan penghargaan kepada Presiden SBY. Ya, jadi saya memang sangat dekat gitu. Nah, ketika Paus Yohanes datang ke kota New York, maka Paus Yohanes berkunjung secara khusus kepada sinagog itu, dan ini dalam sejarah Katolik dianggap bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena tidak pernah ada Paus Katolik yang bertemu dengan Rabi Yahudi. Kenapa? Itu tadi. Karena mereka merasa bahwa yang membunuh Isa, yang dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan bagi Katolik dan Kristen, adalah Yahudi. Ya. Sementara di satu sisi Yahudi tidak mengimani Yesus. Coba lihat bagaimana paradoks ya, bertolak belakang. Orang-orang Kristen begitu menuhankan, menjadikannya sebagai anak Tuhan atau inkarnasi Tuhan, orang yang suci. Tapi justru sebaliknya, mohon maaf, orang Yahudi melihat Yesus itu sebagai anak, mohon maaf ya, anak zina, anak jada. Kenapa? Karena Maryam itu dituduh berzina dengan Yusuf, tukang kayu itu. Jadi sebenarnya secara teologis, Kristen dan Yahudi itu nggak pernah dekat. Nggak pernah dekat. Makanya ayat ini mengatakan, illa man kana hudan au nasara. Yahudi atau, bukan Yahudi dan. Jadi tidak mungkin mereka akan merasa bersama-sama masuk surga gitu. Kalau bukan Yahudi, ya Nasrani.
Jadi Yahudi mengaku ahli surga, Nasrani mengaku ahli surga, Yahudi enggak. Jadi masing-masing mengklaim kebenaran begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hanya saja kedua kelompok manusia ini ketika sudah menghadapi Islam biasanya menyatu gitu. Ya. Jadi ada namanya common ground, ada pijakan bersama, ada biasa disebut sebagai common enemy, yang menjadikan orang-orang ini bisa bersatu. Kenapa? Ada musuh bersama. Dan siapa musuh bersama yang paling nyata terkadang adalah, mohon maaf ya, kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Oleh sebab itulah kemudian Al-Quran menolak ya pengakuan kosong mereka ini. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Ya. Bahkan Al-Quran menantang mereka, Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti Anda bahwa Anda adalah ahlu syurga. Bahwa Anda adalah penghuni syurga. Apa buktinya? Ternyata yang terbukti adalah mereka semuanya terbalik dari penghuni syurga. Disuruh beriman kepada Nabi, setengah beriman kepada Nabi. Disuruh taat kepada Nabi, mereka mengingkari Nabinya. Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, tetaplah di tempat ini menyembah kepada Allah. Musa pergi menerima wahyu ke Gunung Sinai. Mereka meminta kepada Samiri membuat sapi untuk disembah. Coba lihat itu. Perlakuan seperti ini tentu bertolak belakang daripada karakter orang yang masuk surga. Makanya Al-Quran menantang, Qul hatu burhanakum. Hadirkan bukti. Hadirkan mana buktinya bahwa Anda adalah ahli surga. Kira-kira begitu kata Al-Quran. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban yang tegas ya. Bahwa untuk masuk surga itu bukan angan-angan, bukan khayalan, bukan pengakuan. Dan ini persis dengan hadis Nabi sebenarnya ketika Rasulullah mengatakan, Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan. Gitu. Jadi kita berangan-angan beriman. Gitu. Tapi hati kita ini, di dalam hati kita sangat sedikit sekali keimanan. Bahkan mungkin kosong gitu. Tapi kalau ada menuduh kita nggak beriman, berani kita mati gitu. Nah itu masalah. Jadi sama di kampung saya dulu namanya Kajang di Selatan ya. Kajang ini kampung dalam. Dan punya adat yang sangat kuat. Dan punya tokoh adat yang lebih ditaatin, lebih diikutin daripada bupati atau pemerintah apapun. Tapi sebenarnya mereka adalah penganut animisme. Jadi menyembah batu, menyembah pohon-pohon ya. Walaupun filsafat yang dikeluarkan ya filsafat mirip dengan keyakinan beragama. Tapi mereka semua beragama Islam. Orang Kajang ini, ya tempat saya lahir. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa mereka bukan Islam, maka mereka siap mati. Nah, ini. Maka Rasulullah mengatakan bukan. Iman itu bukan angan-angan, bukan khayalan gitu. Tapi wa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu apa yang tertanam menghunjam kuat dalam dada kita, akarnya kuat itu. Seperti pohon, akarnya kuat. Wa saddaqahul amal dan dibuktikan oleh amalan. Nah, oleh sebab itu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada pengakuan Bani Israel tadi itu yang mengaku sebagai ahli surga, orang lain bukan. Apa kata Allah? Bala. Benar bahwa itu angan-angan kalian. Betul bahwa itu angan-angan kalian. Man aslama wajahahu lillah. Sebenarnya yang ahli surga itu adalah siapa yang penuh keikhlasan berserah diri kepada Allah. Nah, kenapa Allah memakai wajah? Karena wajah itu adalah simbol daripada kita gitu. Misalnya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kata wajah itu adalah wakil ya. Kenapa? Karena wajah itu adalah hal yang paling terhormat dari kehidupan seseorang. Ketika seseorang ditampar di wajahnya, maka itu artinya kemuliaannya diambil, dihilangkan. Ketika dikatakan kamu itu nggak punya wajah lagi. Atau ketika dikatakan kamu itu berwajah dua, bermuka dua. Nah, itu kan berarti dia itu berkepribadian ganda gitu biasanya. Ya. Maka kata wajah ini artinya seluruh kehidupannya gitu. Maka balaman aslama wajahahu lillah,
itu adalah persyaratan pertama dari seseorang untuk masuk surga. Apa itu? Penuh keikhlasan berserah diri kepada Allah. Nah, apa makna daripada keikhlasan berserah diri kepada Allah ini? Para ulama kita memahami minimal 3 hal. Yang pertama adalah murni dalam bertauhid. Nah, kita Islam jelas. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ini menggambarkan tauhid yang murni. Ya. Dan itu persyaratan. Nah, kalau tauhid yang murni ini terganggu, maka berarti tidak terpenuhi persyaratan untuk masuk surga itu. Maka ini jawaban. Ya. Tapi Al-Quran dalam memberikan jawaban ini, Bapak dan Ibu coba lihat ya. Itu sangat fair, sangat adil sekali. Apa adilnya? Al-Quran tidak mengatakan bahwa yang ahli surga itu Muslim. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku Muslim tapi tidak aslamah. Ya, saya Muslim, tapi saya tidak percaya kepada syariah gitu. Nah, itu kan Muslim tapi tidak aslamah. Berarti nggak memiliki persyaratan. Ya, saya Muslim tapi nggak perlu salat gitu. Saya Muslim tapi nggak puasa. Saya Muslim tapi nggak berzakat. Saya Muslim tapi ya, tidak taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran tidak mengatakan bala al-muslimu, tapi man aslama. Siapa yang menyerahkan diri secara ikhlas kepada Allah. Tauhidnya benar. Akidahnya benar, imannya murni. Ya. Yang pertama maknanya. Yang kedua, makna daripada aslama wajahahu di situ, bahwa dia ikhlas dalam beramal. Gitu. Jadi keikhlasan yang dimaksud di situ. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Maka ketika kita aslama wajah itu, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ikhlas karena Allah. Gitu. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sampai kepada hal-hal yang sosial sifatnya kita lakukan. Semuanya lillahi wajah. Itu makna yang kedua. Ada keikhlasan gitu ya. Kemurnian hati dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan agama kita ini. Itu makna daripada aslama wajhahu lillah. Makna yang ketiga adalah segala sesuatu dalam hidupnya itu ditujukan untuk Allah. Jadi segala hidupnya itu untuk Allah. Lillah. Ketiga hal inilah yang kemudian disatukan dalam satu ayat itu yang kita baca dalam iftitah salat kita. Doa iftitah salat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salat kita, salat ini adalah gambaran semua ritual yang kita lakukan. Nusuk kita itu adalah pengorbanan-pengorbanan termasuk pengorbanan perasaan terkadang. Wa mahyaya lebih umum lagi seluruh kehidupan kita. Wa mamati bahkan kematian kita pun bukan untuk siapa-siapa. Tapi lillahi rabbil alamin. Ini masuk dalam aslama wajahahu. Ya. Makanya sekali lagi ini adalah pembuktian. Kalau orang mengaku ahli surga, maka buktikan bahwa betul-betul kita melakukan aslama wajah tersebut. Ya. Ini syarat pertama untuk masuk surga. Jadi bukan klaim-klaim, bukan pengakuan-pengakuan. Syarat yang kedua adalah wahuwa muhsinun. Bahwa untuk masuk ke dalam surga itu ada yang disebut dengan karakter ihsan. Ya. Orangnya namanya muhsin. Bukan muhsin alatas. Tapi orang yang punya karakter ihsan itu namanya muhsin. Ya. Walaupun namanya Karno, Soeharto, Darto, ya. Atau Bacok dari Makassar. Ya. Kalau punya ihsan itu nama aslinya muhsin. Orang yang punya baik. Ya. Ada nilai-nilai kebaikan di situ. Nah, para ulama kita memaknai kata muhsin ini, ya minimal ada dua yang saya sebutkan ya. Ada beberapa sebenarnya. Pertama adalah bahwa segala aspek hidupnya itu terikat dengan kebersamaan Allah. Ada ma'iyatullah. Wa huwa ma'akum aina ma takunu.
dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ketika kita merasa bahwa Allah bersama kita dalam segala aspek kehidupan kita, maka di sanalah kemudian kita akan berupaya untuk melakukan yang paling terbaik karena Allah bersama kita. Bayangkan ya Bapak dan Ibu ya, jangankan Allah, jangankan presiden, jangankan raja. Kita bekerja di sebuah kantor, sebuah perkantoran misalnya, atau di mana saja. Lalu kita itu ada bos kita bersama kita setiap saat gitu. Melihat kita bagaimana kita kerja, memperhatikan bagaimana kita kerja. Demi untuk sebuah prestasi, atau mungkin balasan, ajar, atau mungkin pujian dari bos tersebut, pasti akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka rasa kebersamaan dengan Allah ini menjadikan kita melakukan segala-galanya dengan cara yang terbaik. Salat kita terbaik karena Allah bersama kita. Puasa kita terbaik karena Allah bersama kita. Zakat kita mengeluarkan yang terbaik karena Allah bersama kita. Kita juga membantu orang lain dengan sedekah kita, dengan apa saja secara sosial yang terbaik, tidak harus yang terbanyak, karena Allah bersama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan kata ihsan itu dengan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah itu, maka yakin ya bahwa Allah itu melihatnya. Allah itu melihat. Rasa diperhatikan, rasa kebersamaan dengan Allah ini yang menjadikan kita melakukan secara terbaik sekaligus menjadikan kita kuat. Menjadikan kita berani, menjadikan kita termotivasi. Ya. Kita punya courage dalam kehidupannya. Ada dorongan untuk melakukan ya segala sesuatu dalam hidup ini. Karena Allah bersama kita. Itu makna dari muhsin yang pertama. Yang kedua, makna daripada ihsan di sini atau muhsinun, ya, bisa juga berarti melakukan komitmen ubudiyah kita kepada Allah, aslama tadi itu, berserah diri tadi itu, dilakukan dengan cara ittiba. Apa itu ittiba? Benar. Bagaimana benarnya? Ikut kepada Quran dan Sunnah. Ya. Sebab ada orang yang merasa berserah diri kepada Allah, merasa ikhlas melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu tidak sesuai. Maka perlu muhsin. Muhsin itu dilakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, saya ingin menyembah kepada Allah. Ikhlas betul ingin menyembah kepada Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bawa makanan ke depan batu. Lalu kemudian disimpan makanan di depan batu itu. Kemudian dibakar kemenyang. Lalu bermeditasi. Dan betul-betul ikhlas itu menyembah kepada Allah. Tapi dibakar kemenyang di hadapan batu gitu. Dan batu dianggap sakral gitu. Ini namanya ikhlas yang yang konyol gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka balaman aslama wajahahu itu terikat dengan muhsinun. Diikat dengan kata ihsan, muhsin. Jadi jangan hanya ikhlas saja tapi salah melakukannya. Atau sebaliknya, jangan juga melakukan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah tapi nggak ada rasa istislam dalam hatinya. Tidak ada keikhlasan, tidak berserah diri penuh kepada Allah. Hanya dilakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Misalnya kita sholat ya, mohon maaf saya kasih contoh saja. Kita sholat. Semua yang kita lakukan sesuai dengan fikih. Cara angkat tangan kita, cara kita membaca, cara ruku kita, sujud kita, sampai kita salam. Kalau kita merujuk kepada fikih, sunnahnya, sesuai semua. Bahkan yang paling dekat kepada hadis-hadis yang sahih, semuanya. Tapi ketika kita melakukan sholat itu nggak ada rasa dalam hati kita. Kenapa? Yang kita perhatikan adalah aspek-aspek fikih syariahnya saja. Atau syariah fikih saja. Tidak ada syariah tarikahnya. Tarikah itu artinya hati kita di dalam gitu. Spiritualitas, ruhiyahnya. Ruhiyahnya nggak ada. Maka kedua hal ini saling terkait Bapak dan Ibu sekalian. Wajar kalau sholat itu ya, justru dipersyaratkan ya. Selain masalah-masalah syariah fikih, aturan fikihnya,
dipersyaratkan ada yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itulah berkaitan dengan hati tadi, ya, dengan hati. Maka sekali lagi, ya, saya sudah menyebutkan tadi bahwa Allah tidak menyebut orang Islam atau Muslim, karena realitanya ada orang Islam yang mengaku Muslim, tapi tidak aslamah dan tidak muhsin juga. Ya. Inilah betapa Al-Quran itu sangat selektif betul ya di dalam menempatkan kata, memilah kata, memilih kata, itu semua punya makna sebenarnya. Jadi bukan tanpa makna. Bayangkan kalau persyaratan masuk Islam itu sekedar Muslim, maka boleh jadi ada orang yang merasa saya ahli surga, saya juga Muslim kok. Tapi ketika ditanya, Muslim kamu apa gitu? Ya udah saya Muslim memang lahir dari Muslim gitu. Tapi saya tidak percaya kepada yang disebut dengan hukum Islam gitu. Nah, ini kan, atau dalam kata lain saya Muslim tapi tidak percaya kepada syariah gitu. Nah itu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu apa yang terjadi kalau orang sudah aslama dan muhsin ini? Allah memberikan penjelasan pada bagian ayat selanjutnya. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Bahwa ketika dia sudah aslama, ya, dan dia muhsin, ahsana, ya, Allah menghadirkan sebuah jaminan gitu. Apa itu jaminannya? Falahu ajruhu. Pasti ada balasannya. Dan balasan ini bukan sembarangan. Kenapa bukan sembarangan? Bukan dari raja, bukan dari pemerintah, bukan dari presiden, bukan dari bos, tapi inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata inda rabbih ini memiliki makna yang sangat tinggi. Lahu ajruhu inda rabbih, kata inda rabbih di sisi Tuhannya, pertama, itu menunjukkan bahwa pahala ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Bukan main-main. Makanya ketika kita ya berislam ini, jangan selalu diukur dengan ukuran-ukuran duniawi, terlalu murah rasanya. Kita beribadah, ini mohon maaf saya tidak bermaksud kontroversial ya. Tapi ada teman-teman kita itu di luar sana ini, ketika misalnya membaca ayat Al-Quran tertentu, biasanya penekanannya itu nanti biar kita dikasih demikian, dunia maksudnya gitu. Nah kalau kita baca ayat surah Al-Waqi'ah, nanti kita banyak duit gitu ya. Saya tidak mengatakan salah ya, karena biarlah Allah yang mengukur itu, kesalahan, kebenaran dan kesalahan di situ. Tapi yang saya maksud adalah, mari kita selalu melihat bahwa pahala yang kita inginkan di dalam berislam dan bermuhsin, aslama dan ahsana ini, adalah di sisi Allah itu, ajruhu 'inda rabbih. Ya, nilai tinggi ya. Dan juga besar gitu. Karena ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini juga akan menjadikan orang-orang yang beramal itu selalu penuh harapan gitu. Penuh optimisme, tidak pernah putus asa. Sebab kalau hal-hal yang kita lakukan dalam agama ini diukur dengan balasan-balasan duniawi, dunia ini tidak selalu memenuhi janji-janjinya. Dan kalau kita bertumpu kepada janji-janji duniawi dalam menjalankan agama kita ini, kita akan down, akan hilang semangat. Oh kamu sholat nanti rezekinya jadi mudah. Oh tahu-tahu kita sholatnya banyak gitu, ke rezekinya masih terasa susah gitu. Kenapa? Karena ukuran rezeki di sisi dunia saja. Kita terkadang tidak mampu menembus dunia ini dan melihat bahwa rezeki kita itu juga ada tergantung di langit sana. Kalau kita nggak dapatkan dalam hidup ini, insya Allah kita akan dapatkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Gitu. Tapi pastinya ada di sisi Allah. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini masalah keimanan. Jadi bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. 'Inda rabbih. Sekali lagi kata 'inda rabbih ini luar biasa dalamnya sebenarnya. Sekaligus juga mengingatkan kita bahwa mari kita lakukan semuanya karena mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liridallah, mardatillah, lillah. Itu semua masuk dalam kategori 'inda rabbih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka ini tidak akan ada rasa takut.
dan tidak akan ada rasa sedih. Kenapa dua hal ini disebutkan pada ujung ayat ini? Dan ini berkaitan dengan aslama dan ihsan tadi. Keislaman dan keihsanan. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, karena seperti yang biasa saya sampaikan, bahwa penyakit atau tantangan terbesar yang kita hadapi dalam hidup ini sebagai manusia, itu ada dua. Yang pertama adalah khaufun, dan yang kedua adalah hazanun. Khaufun wa yahzanun. Hazan dan khaufun. Kenapa? Dalam hidup kita ini ada dua saja. Ada masa lalu dan ada masa depan. Orang itu hanya terombang-ambing antara dua masa ini. Masa lalu dan masa depan. Dan kalau orang itu tidak punya iman, tidak punya keyakinan akan Allah dan kehidupan akhirat, hanya dunia ini saja, maka dia akan terombang-ambing di antara khaufun wa hazan. Rasa takut dan rasa sedih itu. Menengok masa lalu karena dunia saja dia lihat, kok kenapa saya hanya punya kehidupan seperti ini? Padahal saya maunya seperti Bill Gates, dia sedih. Ya. Melihat masa lalu, misalnya orang-orang Hollywood, bintang-bintang film yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu ya. Misalnya gitu ya. Melihat masa lalu, kok saya belum berhasil gitu. Saya maunya filmnya itu dapat Golden Award semua gitu. Menjadi best film yang paling laris gitu. Sedih lagi. Nah, begitu melihat ke depan, karena dunia ini penuh dengan ketidakmenentuan, maka yang terjadi kemudian adalah kekhawatiran, ketakutan. Apa yang akan terjadi? Maka misalnya artis-artis di Hollywood itu, ketika sudah mulai melewati umur 30 tahun, 35 tahun, masuk ke 40 tahun, itu kekhawatirannya sangat luar biasa. Sehingga jangan terkejut kalau ada orang sangat terkenal, sangat populer, sangat digandrungin, dijadikan role model oleh banyak anak-anak muda, tiba-tiba bunuh diri. Gitu. Atau tiba-tiba masuk rehabilitasi, ada penyakit mental. Kenapa? Karena mulai dia membayang-bayangkan besok ketika dia berumur 40 tahun, sudah keriput, dia ke facial, setiap hari facial, wah ditata rias mukanya begitu, tetap keluar itu, karena itu alami sifatnya. Kita itu akan mengalami seperti itu seiring perjalanan hidup kita. Maka orang yang selalu menyandarkan kehidupannya kepada dunia ini akan mengalami rasa takut yang seperti itu. Takut apa yang akan terjadi di esok hari. Apakah saya akan masih laku gitu. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa menyelesaikan permasalahan takut dan sedih dalam kehidupan kita ini, tidak dengan dunia. Tidak hanya dengan dunia. Karena berapapun dunia yang kita miliki, tanpa ada fondasi iman dan akhirah, iman kita kepada Allah yang mengatur segala-galanya, menguasai segala-galanya, dan keimanan kita kepada kehidupan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih lama, yang lebih luas, abadi sifatnya, akhirat. Tanpa keimanan ini, maka dunia ini rapuh. Tetap akan menjadikan kita takut dan sedih. Maka ada orang yang punya kekayaan 200 miliar dolar, tapi masih khawatir, jangan-jangan ke depan dia nggak cukup gitu. Bayangkan, nggak cukup. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah, hari ini ada di kulkas, kita mau masak, tinggal dikeluarin, besok, ya udah besok insya Allah rezeki datang. Sebab Bapak dan Ibu sekalian ya, keyakinan seperti ini menjadikan kita plong betul dalam hidup itu. Plong kita. Apa dada kita ini seperti luas gitu ya. Dan insya Allah bisa kita istirahat di malam hari. Gitu. Ada orang tidur di atas kasur yang empuk gak bisa istirahat ya. Yuk guling kiri kanan gitu karena pikirannya gelisah gitu. Mengingat kemarin kenapa ya, kemarin saya kok cuma seperti itu gitu. Padahal saya maunya seperti itu gitu. Dan biasanya secara alami manusia selalu melihat yang di atas gitu. Selalu melihat yang lebih gitu. Padahal hadis Nabi mengatakan dalam hal dunia ini selalu lihat kepada yang kurang dari kita. Man adanak gitu, yang kurang dari kita.
Jangan selalu melihat kepada yang lebih dari kita. Karena sekali lagi, kita tidak akan pernah, dunia ini tidak akan pernah memuaskan segala hawa nafsu kita. Dan oleh karenanya, sekali lagi, bala man aslama wajhahu lillah. Maka sungguh benar siapa yang mengikhlaskan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan keikhlasan, dengan hati yang lapang, dengan segala diberikan apa adanya semua kepada Allah lah kira-kira. Berserah diri betul kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, akidahnya benar, imannya benar. Ya. Lalu kemudian muhsinun. Dilakukan semua itu dengan cara yang benar. Ikut kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Sesuai dengan ajaran Allah. Sesuai dengan ridha Allah. Ajarannya. Falahu ajruhu inda rabbih. Baginya pahalanya di sisi Allah. Ya. Dan ini penting untuk kita sadari bahwa orang-orang beriman itu selalu menempatkan jawaban dari segala keinginan dunianya itu dengan Allah. Tempatkanlah jawaban apa yang kita cari di sisi Allah. Saya mencari ini. Insya Allah ada di sisi Allah. Kita mencari, kita berlari. Kita melakukan yang terbaik. Bahkan membanting tulang gitu. Mencari apa yang kita inginkan. Tapi percayalah itu ada di sisi Allah. Gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah menghendaki dikasih kita di dunia ini. Tapi kalau tidak, Allah simpankan kita di sana. Maka orang beriman nggak pernah bersedih. Gitu. Karena selalu kita katakan ada di sisi Allah. Gitu. Saya mau ini. Kita sudah cari. Kita sudah berusaha. Bahkan sudah melakukan segala upaya. Kok nggak dapat-dapat gitu loh. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa itu ada di sisi Allah, maka pada akhirnya kita akan putus asa gitu. Marah pada diri kita. Seolah-olah kita ini nggak sanggup. Seolah kita ini nggak mampu. Kenapa kita tidak melakukan ini? Maka disitulah terkadang ada orang yang mohon maaf tidak saja ya putus asa, tapi justru marah pada dirinya. Sehingga terkadang menyakitin diri sendiri. Ini sangat penting sekali. Maka sekali lagi, falahu ajruhu inda rabbih. Dan kemudian Allah tutup, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang seperti ini tidak akan pernah takut. Apapun yang akan terjadi di masa depan, selalu aslamah, diserahkan kepada Allah. Kita bisa berkalkulasi. Nggak ada salahnya kita berkalkulasi. Jadi kalau kita melakukan ini, kira-kira apa yang akan kita capai? Kalau kita melakukan ini, kira-kira mudaratnya apa? Itu kalkulasi-kalkulasi itu wajar dan harus kita lakukan. Tapi jangan kita kemudian over worried. Memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang sampai menjadikan kita resah sendiri dan ketakutan untuk menjalani kehidupan ini. Karena ini akan menjadi beban kehidupan. Tidak akan pernah kita merasakan ketentraman, ketenangan hidup yang mengantar kepada kebahagiaan tentunya. Kalau selalu kita digelutin dengan rasa takut itu. Makanya lah sekali lagi aslama ini kata kuncinya, berserah diri kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah bersedih. Yang masa lalu sudahlah. Masa lalu kita jadikan sebagai sejarah dan sejarah kita tidak lupa, tapi jangan dijadikan beban. Jadikan sebagai pelajaran. Jadi sejarah itu penting sekali. Artinya hari kemarin kita masing-masing kita punya sejarah. Setiap orang itu punya sejarahnya. Masa lalu kita maksudnya sejarah kita itu. Ya, sejarah itu jangan dilupakan. Tapi jangan dijadikan beban. Jadikanlah sejarah kita atau masa lalu kita sebagai pelajaran untuk kita melangkah ke esok hari. Apa yang telah benar di hari kemarin, kita lanjutkan dan kembangkan. Kita tumbuh suburkan di esok hari. Apa yang salah di hari kemarin, hari ini kita perbaiki demi kita melangkah ke depan yang lebih baik lagi. Itu masa lalu. Tapi jangan dengan kesedihan gitu. Saya sudah berusaha, saya sudah melakukan kok. Lalu dia sedih. Gitu. Nah ini bukan pertanda orang-orang yang berserah diri kepada aslama wajahu tadi. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian ya. Beberapa pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini. Memang sangat singkat sekali satu ayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan lagi kepada ayat selanjutnya. Dan ayat selanjutnya ini sangat penting karena berbicara tentang bagaimana dua kelompok tadi yang saya sebutkan itu
yang seolah-olah biasa kita orang Islam memahaminya bersatu. Ya. Nasara dan Yahudi seolah-olah bersatu gitu. Padahal pada ayat selanjutnya nanti itu akan kelihatan bagaimana gontok-gontokan yang terjadi di situ. Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi berkata Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Mereka itu nggak punya iman. Mereka itu nggak dalam kebenaran. Mereka nggak punya hak surga. Orang Kristen juga begitu. Orang Yahudi itu nggak punya iman. Mereka nggak punya kebenaran. Mereka nggak masuk surga. Dan itu mereka punya kalkulasi-kalkulasi teologis yang mereka miliki. Orang Yahudi mengatakan Nasara itu nggak benar karena mereka, mohon maaf, menjadikan Tuhan dari seorang anak yang dianggap anak haram gitu. Ini wal'iyazubillah, seorang nabi dituduh oleh mereka sebagai anak haram gitu. Nah sebaliknya, orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi nggak akan masuk surga. Kenapa? Karena membunuh tadi itu, menyalib Yesus gitu. Nah ini mereka saling melakukan gontok-gontokan seperti itulah. Maka ayat Al-Quran mengatakan Yahudi laisatin nasara ala syai', Nasara tidak ada apa-apanya, wa laisatil yahudu ala syai'. Nasara mengatakan Yahudi nggak punya apa-apa. Itu pada ayat yang akan datang kita akan pelajari insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau saya tidak malam hari ini hanya satu ayat dan cukup pendek karena sekali lagi ada acara, tapi mempergunakan beberapa menit ke depan ini silakan saja kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya kira masih ada kesempatan 10 menitan lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad ini yang saya tanyakan hal klasik, cuma saya mau konfirmasi ke Pak Ustadz. Ya. Saya pernah belajar sama almarhum Jamaluddin Amin tentang bacaan Taus, Ustaz. Adik. Karena di dalam salah satu buku yang beliau berikan ke saya itu tidak dianjurkan. Tapi saya karena mengikuti Pak Ustadz, saya yakin ilmunya Ustadz juga luar biasa. Saya ikut tadi itu. Saya cuma ingin penguatan apakah memang itu ada sunnah atau bagaimana. Terkait dengan ayat ini, saya sepenuhnya mengikuti penjelasan Pak Ustadz. Saya kira itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ta'awuz itu justru diperintahkan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud ya? Mohon maaf, saya keliru. Sadaqallahul azim tadi. Kalau saya baca Al-Quran, Sadaqallahul azim. Ya. Ya, jadi itu memang ada yang sampai mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak disunahkan dan tidak dicontohkan. Tapi apakah benar demikian? Tidak juga demikian, karena ada beberapa ulama juga dari kalangan ahli tafsir ya, yang mengatakan itu justru menjadi sesuatu yang mustahab, yang dianggap baik. Kenapa? Karena itu adalah konfirmasi bahwa kita yakin akan kebenaran kalam Allah gitu. Kebenaran firman Allah. Maka kita mengatakan sadaqallahul azim, ya, sungguh benar kalam Allah yang maha mulia, yang maha agung gitu, ya. Sadaqallah, sungguh benar Allah dengan firman-Nya yang maha mulia gitu. Jadi sama kira-kira perdebatan klasik tentang niat gitu ya. Perdebatan klasik tentang niat. Apakah ketika kita mau salat itu lalu berniat diucapkan atau tidak gitu. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan kan niat itu di hati. Jadi tidak perlu diucapkan nawaitu salatadz zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala ya. Muhammadiyah enggak mengucapkan. Tapi teman-teman di NU kita kan mengucapkan. Nah, apakah ini salah atau tidak? Ya, tergantung bagaimana memahaminya. Bagi yang mengucapkan itu kan Imam Syafi'i sendiri kan dalam pendapatnya ada beberapa ya, bukan hanya ada yang mengatakan diucapkan, ada juga mengatakan tidak. Maka yang mengucapkan itu adalah merupakan afirmasi, menguatkan daripada hatinya. Jadi menguatkan bahwa di hatinya ada niat gitu. Ya. Karena kalau tidak mengucapkan, kalau ada di hati alhamdulillah. Ya. Tapi jangan-jangan nggak ada di hati gitu. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding.
feels like love. Even though we're kinda nervous,